Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkhusus jemaat HKBP Distrik 25 Jambi. Kita bersyukur atas kasih pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kita semua, memberi hari baru pada saat ini. Dan kita mau disapa oleh firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Firman yang menjadi kekuatan yang menerangi kehidupan kita. Pada hari ini tertulis pada Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita membaca satu perikop ini, Paulus mengingatkan dan menasihatkan jemaat Efesus pada saat itu. Mereka adalah jemaat-jemaat yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sehingga mereka semua adalah manusia baru, manusia yang hidup dan menghidupi firman Tuhan, menghidupi pola kehidupan yang dinyatakan Yesus Kristus ke dalam dunia. Maka sebagai manusia baru, sebaiknya mereka patuh kepada Kristus, supaya mereka juga benar-benar yakin dan setia menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Demikian tujuan dan harapan Paulus kepada jemaat Efesus, agar mereka hidup sebagaimana Allah di dalam Kristus juga telah menampilkan dirinya di dalam kehidupan dunia. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 32 ini mengingatkan kita dengan pembukaan ayat yang berkata, tetapi hendaklah. Kata tetapi yang diungkapkan oleh Paulus adalah kata sambung dari kata sebelumnya. Kata tetapi memiliki makna penting bagi jemaat, di mana Paulus sedang mengarahkan jemaat Efesus kepada paradigma berpikir tentang kekristenan yang baru, yang mereka harus jalankan, yang berbeda dari manusia lama, yang berbeda dari orang-orang yang tidak hidup dalam Kristus. Kata tetapi itu memberikan satu arahan yang jelas kepada tindakan selanjutnya. Bagaimana mereka bertindak kemudian sebagai manusia baru. Itu yang pertama, kata tetapi. Dan kata hendaklah itu juga menyatakan arahan yang jelas kepada semua orang percaya, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan kita hidupi sebagai umat yang percaya. Ada beberapa hal tujuan ke depan Paulus menasihatkan ini kepada jemaat Efesus. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu ramah. Kata ramah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos.
menunjuk kepada baik hati dan penuh belas kasihan. Manusia baru itu adalah manusia yang baik hati dan penuh belas kasihan. Dan ini juga seperti bagaimana Yesus mengajarkan tentang hukum kedua dalam Matius 22 ayat 39 yang berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus sedang mengarahkan kasih yang tulus kepada orang lain tanpa imbalan. Dan hal ini merupakan bagian penting sebagai manusia baru. Yang kedua adalah penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bahwa ini adalah ajakan Paulus terhadap ajaran yang benar, yang menunjuk kepada tindakan yang seharusnya dilakukan orang yang telah percaya kepada Yesus. Kata penuh kasih mesra yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya harus sampai penuh atau terisi walau sudah ada. Terus diisi walaupun sudah ada sebelumnya. Sehingga kasih mesra orang percaya terlihat dan terpancar kepada banyak orang. Dan ini sinergi dengan hukum mengasihi sesama manusia. Kata yang berikutnya adalah pengampunan. Ini ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Karena ternyata orang-orang di zaman itu adalah orang-orang yang sulit mengampuni. Tetapi Paulus mengingatkan, sebagai manusia baru, ciri dan karakter yang harus ada di dalam dirinya adalah mau untuk mengampuni. Kata mengampuni itu adalah melepaskan, memperlakukan dengan hati, melakukan dari hati yang terdalam, menuju kepada sikap yang mau sungguh-sungguh mengampuni kesalahan orang lain. Disinilah kekuatan yang kita dapatkan dalam pengajaran Paulus, di mana belas kasih itu terlihat yang bisa nampak dari sikap hati yang terdalam, yang mampu dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam setiap apa yang kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh firman itu, memiliki landasan. Landasannya adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kristus yang tidak berdosa mengampuni orang-orang yang berdosa. Kristus mengampuninya tanpa batas. Dia berulang-ulang dalam kasih mesra, dalam belas kasihan dan kemurahan, mengampuni orang-orang berdosa, saya dan saudara. Oleh karena itu, bagi kita orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadilah sebagai manusia baru yang hidup dengan ciri yang baru, yang hidup dengan karakter yang baru. Yakinlah, dalam semuanya itu Tuhan akan melihat bagaimana kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga